Hey, bersama Heli lagi di sini. Jadi, seperti yang kalian tahu, Ena sudah memberitahu dunia kebenaran tentangku dan Erik. Sekarang semua orang tahu bahwa dia memilih ketenaran daripada aku, lalu mempermainkan perasaanku. Banyak yang terjadi dan aku sangat bingung. Jadi setelah malam yang berat, aku jalan-jalan untuk jernihkan pikiran. Dan siapa yang kulihat tidur di depan Daystar Records? Tak lain adalah Erik. Meskipun Erik baru saja membuatku patah hati lagi, aku tak tahan melihatnya seperti ini. Jadi saat dia meminta untuk bicara denganku, dengan lembut ku katakan, ayo kita pergi dulu dari sini. Ku bantu Erik jalan ke taman terdekat, lalu kami duduk di kursi taman yang tersembunyi di pojok untuk menghindari pandangan orang. Erik masih setengah tertidur dengan kepala diapit tangannya, jadi aku cari kopi untuk kami. Ku belikan dia secangkir latte. Betapa menyedihkan. Setelah semua rasa sakit yang diberikannya padaku, aku masih ingat hal-hal kecil tentangnya, seperti yang satu ini, tentang betapa dia benci kopi hitam. Aku tak bisa menahan tersenyum pahit saat memikirkannya. Aku duduk di sebelah Erik, memberinya kopi dan berkata, "Ini, minumlah. Nanti kamu akan cukup sadar untuk mengatakan apapun yang perlu kamu katakan." Erik mengambil kopi itu, tapi dia mulai berbicara terburu-buru seolah dia takut aku segera pergi. "Heli, aku minta maaf. Aku sudah bodoh sekali hidup di bawah kontrol orang lain. Sementara seharusnya aku melindungimu." Tak kusangka dia akan langsung bicara seperti itu. Aku tak tahu harus berkata apa. Erik sepertinya memperhatikan diamku. Jadi dia memaksakan tertawa untuk menghapus suasana tegang lalu melanjutkan. "Kok bisa aku sampai sini sementara mabuk berat? Kurasa ini karena kepalaku selalu penuh tentangmu. Heli, aku tahu tak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahanku. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku sudah kehabisan tenaga untuk terus hidup seperti ini. Aku hanya ingin kembali jadi remaja normal yang bahagia, yang hanya sekedar mencintai musik." Oke, ini aneh karena aku tak pernah lihat Erik seperti ini sebelumnya. Seakan seluruh dunia baru saja runtuh di kakinya dan dia sudah kalah. Aku tak bisa lagi pertahankan wajah dinginku. Jadi dengan suara lembut ku jawab, "Erik, kamu laki-laki yang kuat. Kamu bisa menghadapi ini dan memperbaikinya." Dia terlihat agak cerah saat melihatku bicara lagi padanya. Jadi, kulanjutkan, aku tahu kita memandang LA sebagai negeri impian yang menjanjikan, tapi mungkin kenyataannya berbeda. Di luar sana sangatlah kejam. Tapi jujur bisa aku katakan bernyanyi dan bermusik bersama Phil setahun ini adalah saat terindah dalam hidupku. Erik, aku tak tahu jika kamu juga merasakan hal yang sama, tapi sepertinya LA sudah mengubahmu menjadi seseorang yang bukan kamu dan menghapus sinar di matamu. Erik terlihat sedih saat dia menghela napas. Mungkin begitu. Wah, kata-katanya mengagetkanku. Apa yang terjadi pada cowok optimis yang mempercayai tak ada yang mustahil? Orang yang selalu membangkitkanku setiap kali ku merasa tersesat dan kecewa. Itulah saat aku sadari bahwa dia butuh bantuanku lebih dari sebelumnya di saat ini. Jadi, ku letakkan tanganku di bahunya dan berkata, "Ingatlah bahwa musik adalah tempat yang indah bagi kita, bukan beban kita." Saat semuanya begitu berat bagiku, aku berpaling ke musik. Jadi kita tak seharusnya biarkan hal lain mengganggu passion kita yang murni ini. Mari kita kesampingkan semua drama atau apapun di antara kita. Aku sungguh berharap kamu akan segera temukan lagi dirimu yang sebenarnya. Buatlah itu pantas, Erik, karena kurasa dirimu yang berusia 16 tahun pasti tak ingin kamu berakhir seperti ini. Aku tahu kata-kataku sudah mengena di hatinya saat dia duduk tegak dan memandang ke kejauhan dengan tekad yang kuat di matanya. Sudah kukatakan yang perlu kukatakan, jadi aku memberinya senyum penyemangat dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Jaga diri, Erik, kuharap aku akan baca berita baik tentangmu segera. Percakapan itu buatku adalah penutup yang baik bagi hubungan kami. Sekarang sudah resmi berakhir, tak peduli bagaimana kenyataannya, aku tak mau lagi terganggu. Aku sudah membuat keputusan, hidup harus terus berlanjut dan aku lebih baik menempatkan hati dan jiwaku pada musikku. Tapi kemudian berita dari Erik datang lebih awal dari yang kuduga dan aku tak yakin itu berita baik atau buruk. Aku sedang makan malam sendiri di rumah dan memindah-mindah saluran berharap kutemukan berita hiburan di TV yang membahas Erik. Pembawa acara menyampaikan berita yang baru saja terjadi bahwa Erik ingin mengakhiri kontrak dengan perusahaannya. Bahkan ada rumor bahwa selama rapat dia meninju manajernya, Will.
Tak hanya itu, Eric juga menuduh perusahaannya turut campur di kehidupan pribadinya dan memaksa dirinya memalsukan hubungan dengan Clara. Aku sangat kaget sampai kujatuhkan mangkuk saladku. Kalau dia sampai berani biarkan berita ini ke publik, berarti ini pasti benar, kan? Wah, mengekspos perusahaannya seperti ini merupakan langkah yang sangat beresiko karena mereka berkekuatan besar. Sekarang, apa yang akan dilakukannya? Beberapa hari kemudian Eric muncul di Daystar Records. Kukira dia kesini untukku, tapi dia bilang dia ingin bicara pada Phil dan mau aku mendengarnya juga. Aku bingung, apa yang Eric perlu sampaikan kepada Phil dan kenapa dia ingin aku jadi bagian dari hal ini. Eric tampak lelah dan bisa kulihat lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak ragu seolah dia tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia mulai memberitahuku dan Phil kalau dia ingin mengakhiri kontrak dengan perusahaannya, tapi dia butuh bantuan Phil. Ternyata saat Eric membiarkan perusahaannya tahu tentang keputusannya, mereka mengancam jika dia meninggalkan mereka akan menghancurkan karirnya dan semua lagu yang pernah dia bawakan akan menjadi milik mereka. Itu artinya Eric harus mulai lagi dari awal untuk terus mengikuti passionnya dalam bermusik. Wah, aku tahu orang-orang seperti itu memang jahat, tapi ini begitu kejam. Tetap saja, aku bingung kenapa Eric meminta tolong Phil, tapi kemudian Eric menoleh ke Phil dan berkata, "Kuharap kamu bisa membantu karena kamu sudah menciptakan beberapa laguku." Apa? Phil sudah menulis lagu untuk Eric? Tak ada yang pernah memberitahuku soal ini. Eric melanjutkan, "Ditambah dengan pengaruh keluargamu di industri ini, perusahaanku mungkin tak bisa menyalahgunakan kekuasaan mereka lagi. Lihat, yang ingin ku coba sampaikan adalah aku tahu aku sudah mengacau dan aku sudah jadi bajingan buatmu. Tapi nyatanya, ku hargai semua yang kamu dan keluargamu lakukan untuk industri musik. Jadi, aku datang padamu sebagai sesama musisi, meminta agar kamu bisa membantuku mendapatkan hak cipta lagu-lagu itu." Aku duduk di sana melongo. Ternyata Phil adalah musisi yang mengarang beberapa lagu populer Eric di bawah nama panggungnya. Nyatanya Phil datang dari keluarga yang punya posisi kuat di industri ini. Ibunya adalah musisi terkenal dan ayahnya adalah produser kenamaan. Tapi dia tak pernah menyebutkannya karena dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang atas kemampuannya sendiri. Aku sudah tahu bahwa Phil juga mengarang lagu untuk beberapa artis lainnya, tapi aku juga tak tahu kalau dia juga menulis beberapa lagu populer Eric. Sungguh jenius yang misterius. Dengan enggan, Phil menjawab, "Eric, aku minta maaf, tapi ini di luar kendaliku. Karena hak cipta semua lagu itu adalah milik label rekaman pada saat aku menandatangani kontrak." Eric tak bisa menyembunyikan wajah sedihnya saat dia berterima kasih pada Phil dan mengatakan dia akan temukan cara lain. Tapi kemudian dia menoleh padaku dan bertanya jika kami bisa bicara. Ku ajak dia ke ruangan sebelah. Eric duduk di sampingku dan membenamkan kepalanya dengan tangannya. "Aku menyesal, Helly. Aku sudah jadi pengecut. Ketenaran mengubahku jadi orang yang tak kuinginkan dan sekarang ku coba memperbaikinya. Aku sangat cemas dengan karirku sampai menyetujui permintaan Will yang tidak masuk akal." Dia memandangku sedih lalu melanjutkan, "Dengan naifnya aku percaya padanya kalau aku cuma perlu pura-pura pacaran dengan Clara sebentar. Minggu berganti minggu, kemudian sebulan, dan tak ada alasan bagaimana aku memperlakukanmu. Aku kehilangan cinta sejati demi ketenaran semu dan akan kusesali ini selamanya." Saat aku mendengar Eric, aku tak lagi marah padanya. Sebaliknya, aku simpati padanya. Will memanipulasinya. Dia tak lebih dari sekedar boneka untuk dikendalikan sesuai keinginannya. Tapi satu hal yang tak bisa kupahami, jadi aku tanya pada Eric, "Setelah pesta dan insiden dengan Jane istri Dean, kenapa kamu menghilang begitu saja?" Dia meraih tanganku dan berkata, "Clara cemburu, jadi dia menyewa orang untuk membuntutimu dan salah satunya mengambil fotomu dengan Dean. Lalu Clara tunjukkan itu ke Jane untuk menimbulkan keributan. Aku tahu dia dalang di belakangnya, jadi ku datangi dia. Hanya saja dia terlihat bangga dengan tindakannya. Dia bilang padaku kalau aku tak berhenti berhubungan denganmu, dia akan sebarkan foto itu di internet dan dia akan menjalankan misinya menjadikan dunia menentangmu." Menghela nafas ku katakan, "Eric, harusnya kamu jujur padaku." Dia berkata, "Aku tahu, aku minta maaf Helly. Itu tak hanya Clara, Will juga. Dia bilang kalau dia akan lakukan segala cara dengan kekuatannya untuk hancurkan karirmu jika aku terus menemuimu."
Lagi pula, kukira kamu akan lebih baik tanpaku. Semua yang kulakukan hanya menyebabkan deritamu dan tanpa sengaja menghancurkan karirmu. Padahal yang ingin kulakukan hanyalah melindungimu. Aku tersentuh tapi juga marah pada Erik sekaligus dengan apa yang diceritakannya padaku. Aku tak tahu kalau Erik harus menanggung semua tekanan itu sendiri hanya untuk melindungiku. Dia bahkan sudah dipukul Kurt. Tercekat, aku berusaha bicara. Idiot, mereka bisa mulai rumor konyol apapun yang mereka suka tentangku, tapi mereka tak akan pernah bisa mengancam karirku. Tapi Erik memaksakan senyuman. Aku tahu, kamu ini kekuatan yang tak terhentikan. Aku lega kamu akhirnya tahu seluruh kebenarannya. Kuharap suatu hari nanti kamu bisa temukan cara memaafkanku. Rasanya senang bisa menjernihkan suasana, tapi begitu banyak yang terjadi di antara kami dan aku belum siap beranjak dari sana. Jadi aku memeluknya, mendoakan yang terbaik dan memberitahunya aku perlu waktu. Hal yang terpenting bagi Erik sekarang adalah melepaskan diri dari kendali perusahaannya yang jahat itu, dan aku ingin membantunya sebisaku. Will adalah nama besar di industri dan dia punya banyak koneksi kuat. Jadi pergi begitu saja tidak mudah bagi Erik, karena Will akan berusaha pastikan tak ada perusahaan lain yang akan bekerja dengannya lagi. Erik dan aku berpisah baik-baik dan kuharap yang terbaik untuknya. Sekarang waktunya aku berfokus pada diri sendiri. Ya, itulah rencananya. Tapi kemudian sekitar seminggu kemudian, saat sedang dalam perjalanan menuju event tempatku tampil, kulihat-lihat ponselku dan menemukan ada berita terbaru tentang Erik.